Persepuluhan yaitu memberikan 1/10 dari penghasilan ke rumah Tuhan atau tempat kita beribadah, sering dianggap sebagai wujud ketaatan dan rasa syukur kepada Tuhan. Setiap orang percaya yang meyakini persepuluhan sebagai bagian dalam melaksanakan dan menghidupi Taurat Tuhan, berargumen bahwa persepuluhan membantu membiayai kegiatan keagamaan, pelayanan sosial, dan operasional gereja, sekaligus melatih umat untuk hidup berbagi dan rendah hati. Bagi mereka, persepuluhan bukan sekedar kewajiban finansial, melainkan bagian dari ibadah yang memperkuat iman. Di sisi lain, bagi beberapa kalangan orang Kristen yang tidak meyakini bahwa persepuluhan adalah bagian dari persembahan yang wajib dibayarkan di masa perjanjian baru atau masa anugerah ini, dengan alasan bahwa praktek ini memberatkan, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Kritik juga muncul karena sebagian gereja dianggap tidak transparan dalam penggunaan dana persepuluhan. Bahkan ada yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemimpin agama. Selain itu, sebagian orang berpendapat bahwa beramal atau memberi sumbangan seharusnya bersifat sukarela, bukan diwajibkan, agar lebih tulus dan sesuai kemampuan masing-masing. Untuk itu, mari kita menyimak tayangan berikut ini tentang persembahan persepuluhan. Bagaimana sebenarnya perintah Tuhan Allah kepada umatnya tentang persembahan persepuluhan ini. Ingat, jangan di-skip ataupun dipotong video ini supaya tidak menimbulkan beragam polemik menyesatkan, karena apa yang saya bagikan menjadi satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan. Secara pribadi, sebagai orang Kristen yang turut serta mengimani bahwa persembahan persepuluhan bagian dalam menghidupi Taurat Tuhan dalam kehidupan pribadi, maka saudara, mari bersama-sama dengan logika yang sehat kita memperhatikan tayangan berikut ini. 3, 2, 1. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita bertemu dalam tayangan edukasi Kristen untuk kalangan sendiri, beriman dengan logika yang sehat. Saudara, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang persembahan persepuluhan dari kitab Imamat pasal 27 ayat 30 dan kitab Maleaki pasal 3 ayat yang ke-10. Praktek persepuluhan atau pemberian persembahan 1/10 dari pendapatan seseorang kepada rumah Tuhan telah menjadi praktek keimanan yang mengakar dalam kebanyakan kehidupan orang percaya, dalam hal ini orang Kristen. Dan kepercayaan selama berabad-abad ini juga mengakar dalam kehidupan orang Israel sampai sekarang. Bagi sebagian orang Kristen yang beriman dan menghidupi Taurat Tuhan, persepuluhan adalah ekspresi nyata dari ketaatan, syukur, dan dukungan terhadap pelayanan rohani. Saudaraku, dalam tayangan ini saya seringkali menyinggung tentang menghidupi Taurat Tuhan. Apa yang saya maksud tentang menghidupi Taurat Tuhan adalah menghidupi firman Tuhan, atau dengan hati yang sederhana adalah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Namun sering dengan perubahan zaman dan dinamika sosial, praktek ini juga tak luput dari perdebatan sengit, memunculkan argumen pro dan kontra yang menarik untuk disimak. Bagi para orang Kristen yang meyakini perintah ini, persepuluhan adalah prinsip Alkitabiah yang jelas dan merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan pelayanan gereja atau lembaga keagamaan Kristen. Mereka sering mengutip ayat-ayat dari Perjanjian Lama seperti dalam kitab Maleaki pasal 3 ayat 10 yang menyerukan
bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada makanan di rumahku. Ayat ini ditafsirkan sebagai perintah ilahi yang membawa berkat finansial dan rohani bagi mereka yang taat. Persepuluhan itu bukan hanya tentang memberi uang. Ingat saudara, ini adalah tindakan iman dan pengakuan bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Dengan memberi persepuluhan, kita menunjukkan ketaatan dan turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di dunia, baik melalui misi, pelayanan sosial maupun organisasi gereja. Hal ini dipergunakan sebagai operasional gereja. Di kalangan orang Kristen yang meyakini bahwa persepuluhan menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab di antara jemaat. Persembahan persepuluhan yang terkumpul dari persepuluhan digunakan untuk kehidupan kaum rohaniawan, memelihara gedung ibadah, membiayai program gerejawi, ataupun program pendidikan agama dalam rumah Tuhan itu sendiri, serta menjalankan berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Tanpa persepuluhan, keberlangsungan lembaga keagamaan Kristen akan terancam dan mereka akan mengalami kelemahan dalam bidang dana operasional gereja, dan banyak program yang bermanfaat tidak dapat terlaksana. Namun, di sisi lain, praktek persepuluhan juga menuai kritik dan menimbulkan pertanyaan. Salah satu argumen utama dari orang yang tidak menyetujui tentang persembahan persepuluhan, karena adanya potensi beban finansial, terutama bagi mereka yang memiliki pendapatan rendah dan sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Kewajiban memberikan 1/10 dari pendapatan ditambah dengan sumbangan-sumbangan lain atau persembahan-persembahan lain dapat dirasakan memberatkan dan bahkan menghambat pemenuhan kebutuhan dasar keluarga. Selain itu, masalah transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana persepuluhan juga seringkali menjadi sorotan. Beberapa pihak mempertanyakan bagaimana dana tersebut dikelola dan apakah benar-benar digunakan untuk tujuan yang telah disebutkan. Kurangnya laporan keuangan yang jelas atau kasus-kasus penyalahgunaan dana di beberapa lembaga keagamaan telah menciptakan skeptisme dan keraguan di kalangan jemaat. Beberapa kritikus juga berpendapat bahwa fokus pada persepuluhan dapat menggeser esensi spiritual dari memberi. Mereka percaya bahwa memberi harus didasari oleh kemurahan hati dan sukarela, bukan karena kewajiban yang mengikat atau janji berkat yang bersifat transaksional. Mereka cenderung menekankan pentingnya filantropi yang lebih luas dan bantuan langsung kepada sesama yang membutuhkan, tanpa harus melalui lembaga keagamaan tertentu. Lalu bagaimana firman Tuhan sendiri memberikan perintah kepada orang percaya? Perintah tersebut supaya kaum Israel mempersembahkan persepuluhan terdapat dalam kitab Iman-mat pasal 27 ayat 30 yang menyatakan demikian. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Persepuluhan dalam konteks mula-mula kaum Israel diperuntukkan bagi kaum Israel, umat tebusannya. Dalam hal ini juga berlaku bagi orang percaya atau umat Kristiani, merujuk pada memberi persepuluhan dari pendapatan atau hasil kepada Tuhan sebagai bentuk persembahan. Alkitab khususnya dalam Perjanjian Lama memuat berbagai ayat tentang persepuluhan
seperti Imamat pasal 27 ayat 30 yang menyatakan bahwa 1/10 dari hasil tanah adalah milik Tuhan. Dengan demikian, persepuluhan adalah bentuk persembahan yang berupa 1/10 dari hasil atau pendapatan yang disisihkan untuk Tuhan atau gerejanya. Dalam Perjanjian Baru, konsep persepuluhan sering diartikan secara lebih luas sebagai bentuk kedermawaan dan kasih kepada Tuhan. Meskipun tidak ada perintah langsung untuk membayar persepuluhan dalam Perjanjian Baru, namun konsep memberi yang murah hati dan rela hati menjadi prinsip yang dianjurkan. Tujuan utama persepuluhan adalah untuk menghormati Tuhan dan menunjukkan rasa syukur atas berkat yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Juga dapat digunakan untuk mendukung pelayanan gereja dan berbagai kegiatan kerohaniawan maupun rohani. Dengan demikian, persepuluhan bukan hanya sekedar kewajiban finansial, tetapi juga bukti ketaatan dan pengakuan akan otoritas Tuhan dalam kehidupan seseorang. Hal yang patut dicatat adalah memberi persepuluhan sebagaimana bentuk ketaatan lain terhadap Tuhan dapat mendatangkan berkat. Namun, persepuluhan tidak boleh dilakukan karena keinginan untuk diberkati atau sebagai bentuk uang sogokan kepada Tuhan. Tetapi persembahan persepuluhan yang kita persembahkan kepada Tuhan adalah rasa syukur dan kasih kepada Tuhan, sebab persepuluhan adalah kehormatan bagi kita jikalau kita diizinkan oleh Tuhan untuk mempersembahkan persepuluhan. Akan untuk mendukung berbagai kegiatan pelayanan gereja, seperti mendukung para hamba Tuhan, membiayai kegiatan sosial, dan mendukung pembangunan gereja. Tentu saja gereja dengan hikmat Tuhan mengaturnya. Lalu bagaimana pandangan kitab-kitab rabbinik mengenai Imamat pasal 27 ayat 30? Penyebutan pertama kali yang jelas dari kata 1/10 dalam Alkitab adalah dalam kitab Perjanjian Lama, di mana di dalam kitab Kejadian pasal 14 ayat 40 Abraham ditemui oleh Melkisedek, Raja Salem, dan iman Allah yang maha tinggi. Melkisedek memberkatinya dan Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Targum Yonatan mengungkapkan segala persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan dan merupakan bagian maha kudus di hadapan Tuhan. Sedangkan Targum Yerusalem mengungkapkan itu berkaitan dengan nama Tuhan, itu kudus bagi nama Tuhan. Targum Onkelos mengungkapkan segala persepuluhan dari tanah, baik dari benih tanah maupun dari buah pohon, adalah milik Tuhan Allah. Itu adalah suci bagi Tuhan Allah. Tiga targum ini dapatlah dipahami bahwa persepuluhan merupakan satu-satunya korban yang disebut dengan perkataan sesuatu yang kudus bagi Tuhan dan menjadi milik Tuhan. Inilah sebabnya dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10 mengatakan jika tidak mempersembahkan persepuluhan disamakan dengan pencuri atau orang-orang yang melanggar kekudusan Tuhan. Dengan kata lain, mencuri kekudusan Tuhan. Di bawah hukum Lewi, persepuluhan diberikan kepada orang-orang Lewi untuk dukungan jasmani mereka, dan mereka sebaliknya diberi tugas tanggung jawab dengan pembayaran persepuluhan dari apa yang mereka terima, seperti ditunjukkan oleh firman Tuhan sewaktu Dia memberi petunjuk kepada Musa.
haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Kata dalam kitab Bilangan pasal 18 ayat 26. Lalu bagaimana kitab Maleaki pasal 3 ayat 10 menjelaskan tentang persepuluhan ini? Maleaki pasal 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Rasi, salah satu ahli kitab Tanakh keturunan Yahudi, menjelaskan tentang fase supaya ada persediaan makanan di rumahku, itu diartikan agar di rumahku ada makanan dan tersedia makanan bagi hamba-hambaku. Kemudian fase bawalah seluruh persembahan persepuluhan. Ini berarti jika kaum Israel memberikan persepuluhan dari setiap panen dengan benar, maka umat Israel berhak menyebut sisanya sebagai milik mereka yang sebenarnya. Jika tidak, maka Tuhan akan menganggap hasil panen ini sebagai miliknya, seperti yang kita ketahui dari ayat Hosea pasal 2 ayat yang ke-11. Dalam kitab Talmud, dalam bab pertama Traktat Ta'anit dikatakan demikian, bawalah persepuluhan penuh, bawalah persepuluhan ke rumahku, sehingga para imam dan orang Lewiku akan memiliki cukup makanan untuk melakukan pelayanan di bait suci. Yang Maha Kudus berkata, ujilah aku dengan persepuluhan dan sedekah, apakah aku tidak akan memberkatimu dengan hujan yang baik? Aku akan membuka jendela-jendelaku di surga untuk membawa berkat turun kepadamu, sehingga engkau akan berkata sendiri bahwa itu sudah cukup. Rabi Yohanan menemukan seorang anak yang pulang dari gurunya. Ia berkata kepada anak itu, apa yang kamu pelajari dari gurumu? Anak itu berkata, aku belajar, kamu harus menyisihkan 1/10. Ulangan pasal 14 ayat 2. Anak itu berkata kepada Rabi Yohanan, apa arti dari ayat ini? Rabi Yohanan berkata, berikanlah persepuluhan dengan harapan kamu akan menjadi kaya. Anak itu berkata, dapatkah kita menguji yang Maha Kudus? Ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ulangan pasal 6 ayat 16. Anda tidak boleh menguji yang Maha Kudus. Rabi Yohanan menjawab, ada tertulis di sini, bawalah persepuluhan penuh ke dalam rumah. Tuhan berkata, ujilah aku akan memberimu cukup uang dan gandum, sehingga kamu tidak lagi memiliki cukup bejana untuk menaruh gandum. Taurat menulis bahwa umat Israel tidak boleh menguji Tuhan untuk melihat apakah dia menepati apa yang telah dia janjikan. Hanya ada satu pengecualian untuk aturan ini yang telah dijabarkan oleh Nabi terakhir, yaitu Nabi Maleaki. Dalam Maleaki pasal 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, dan biarlah ada makanan di rumahku, dan dengan demikian ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Aku pasti akan membuka pintu-pintu air di langit untukmu, mencurahkan berkat-berkat kepadamu, dan aku akan mengusir belalang-belalang darimu.
hingga mereka tidak akan merusak hasil tanahmu, dan pohon anggur di ladang tidak akan lagi gagal, kata Tuhan semesta alam. Dan semua bangsa akan menganggapmu bahagia, karena kamu telah menjadi tanah yang paling diinginkan, kata Tuhan semesta alam. Orang-orang bijak kita dalam traktat Talmud Ta'anit dalam ayat 10 dari kutipan kitab Maleaki, mereka mengatakan bahwa itu berarti sampai bibirmu lelah mengatakan cukup. Saudara, dari kebenaran ini melalui persembahan persepuluhan, Tuhan memberikan kesempatan bagi hidup kita untuk menguji Tuhan. Memberikan persembahan persepuluhan bukanlah beban dalam hidup kita, melainkan sebuah kehormatan bagi kita selaku umat-umat Tuhan yang dipelihara. Pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah terlambat dalam kehidupan kita. Lalu saudara, bagaimana di akhir dari tayangan ini tentang adanya hal yang mendukung dan hal yang tidak mendukung perihal persembahan persepuluhan? Sebagai pribadi yang ikut serta di dalam memberikan persembahan persepuluhan, saya tidak pernah mengalami rasa khawatir tentang hal-hal yang menjadi kebutuhan hidup saya, karena cukup jelas apa yang dikatakan firman Tuhan. Segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan akan penuhi menurut kemuliaan namanya. Saudara, perdebatan mengenai persepuluhan mencerminkan kompleksitas hubungan antara iman, finansial, dan kelembagaan keagamaan Kristiani. Banyak orang yang mendukung persepuluhan tentang menjadi ekspresi iman dan ucapan syukur, bahkan kehormatan yang sangat vital untuk cara kita berkontribusi terhadap rumah Tuhan. Namun, tidak sedikit dari kalangan Kristiani yang tidak memandang sesuatu yang berarti tentang korban persepuluhan ini, saudara. Selagi kita masih diberikan kesempatan, mari kita hidupi Taurat atau firman Tuhan. Namun dalam hal ini pentingnya fleksibilitas, transparansi, dan pemahaman yang lebih luas tentang prinsip memberi menjadi prioritas. Pada akhir tayangan ini, saya mendorong setiap individu untuk merenungkan kembali makna dari pemberian persembahan persepuluhan kita masing-masing, serta bagi lembaga keagamaan Kristiani untuk terus berbenah dalam hal transparansi, akuntabilitas. Taurat Tuhan mengendaki kita untuk kita memberikan persembahan korban persepuluhan. Itu bukanlah beban, tetapi kehormatan bagi kehidupan kita. Jikalau saudara terberkati dalam tayangan ini, mari saudara bagikan tayangan ini kepada rekan-rekan kita yang lain, supaya mereka pun terberkati melalui tayangan ini. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.